Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jonathan Halim dengan NIM 2022 08 10 29. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Knowledge Management. Di sini judul jurnal saya adalah pengembangan model manajemen pengetahuan berbasis AI powered forecasting untuk meningkatkan efisiensi manajemen supply chain pada Essex Corporation. Untuk menjawab soal pertama yang berbunyi, jelaskan bagaimana knowledge diciptakan, disimpan, dan dibagikan dalam suatu organisasi. Nah, di Essex, pengetahuan terkait sourcing atau pengadaan diciptakan melalui analisis data historis, tren pasar, dan pemanfaatan teknologi AI powered forecasting. Informasi ini berasal dari pengalaman operasional dan evaluasi kinerja pemasok. Pengetahuan tersebut lalu disimpan dalam sistem ERP dan platform berbasis cloud yang memungkinkan pencatatan data pengadaan secara terpusat dan mudah diakses. Untuk pembagian pengetahuan, Essex menggunakan dashboard digital, pelatihan internal, dan komunikasi lintas tim agar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sama dan juga terkini. Lalu kemudian yang nomor 2, jelaskan proses terbentuknya knowledge dalam organisasi dengan menggunakan model SECI, yaitu Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization. Organisasi di sini yang dimaksud adalah PT Essex Corporation. Nah, untuk socialization ya atau sosialisasi itu menggunakan pengetahuan tacit terbentuk melalui interaksi langsung antar karyawan, misalnya antara tim pengadaan dan tim produksi lapangan. Pengalaman mengenai pemilihan pemasok yang andal atau pengelolaan risiko keterlambatan pengiriman dibagikan secara informal melalui diskusi, observasi, atau mentoring. Lalu yang kedua adalah externalization atau eksternalisasi. Pengetahuan tacit yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam bentuk eksplisit seperti dokumen prosedur pengadaan, evaluasi kinerja pemasok, atau laporan forecasting. Pada tahap ini, Essex memanfaatkan AI powered forecasting untuk mengolah wawasan dari tim menjadi model prediktif yang terdokumentasi dan dapat dianalisis. Lalu yang berikutnya ada combination atau kombinasi, yaitu pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber seperti data penjualan historis, tren pasar, dan laporan pemasok, digabungkan dan dianalisis dalam sistem ERP serta platform berbasis cloud. Hasilnya adalah pengetahuan baru dalam bentuk strategi pengadaan yang lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lalu yang berikutnya ada internalization, yang dimana pengetahuan baru ini kemudian dipelajari dan diinternalisasi oleh karyawan melalui pelatihan, workshop, atau penggunaan langsung dalam aktivitas kerja. Dengan begitu, pegawai dapat mengaplikasikan strategi pengadaan yang lebih efektif berdasarkan pengetahuan kolektif yang telah terbentuk dan tersimpan dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, analisis bagaimana knowledge dikonversi dari tacit menjadi explicit knowledge. Nah, jadi di Essex Corporation, itu proses konversi tacit knowledge yang pengetahuan yang melekat dalam pengalaman individu dan sulit dijelaskan, itu menjadi explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang dapat ditulis, didokumentasikan, dan dibagikan terjadi melalui beberapa mekanisme sebagai berikut. Yang pertama itu ada diskusi dan sharing pengalaman. Karyawan di tim supply chain atau pengadaan berbagi pengalaman mereka dalam memilih pemasok yang andal, mengelola risiko keterlambatan, serta bagaimana merespon perubahan pasar. Nah, pengetahuan ini awalnya bersifat tacit, tersimpan dalam intuisi dan praktik harian. Lalu yang kedua, dari pengetahuan tacit itu kemudian dirangkum dalam bentuk yang lebih formal atau laporan formal atau SOP dan pedoman pemilihan pemasok. Misalnya, insight tentang bagaimana mengantisipasi fluktuasi permintaan berdasarkan tren pasar dituliskan menjadi manual atau modul-modul pelatihan yang nantinya akan dibagikan kepada karyawan yang berada di dalam divisi yang terkait. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi AI power forecasting, yaitu data dan intuisi karyawan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dikonversi menjadi algoritma prediksi berbasis machine learning. Dengan demikian, pengetahuan yang sebelumnya berbentuk intuisi karyawan diubah menjadi model analitis yang eksplisit dan terstruktur.
Lalu yang terakhir itu ada pelatihan dan juga workshop. Knowledge yang sudah terdokumentasi dipakai dalam pelatihan atau workshop, di mana praktik terbaik yang sebelumnya bersifat personal ditransformasikan atau diubah menjadi materi edukasi yang bisa dipahami oleh banyak orang. Lalu soal yang nomor 4, identifikasi manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerapan knowledge management. Oke, jadi penerapan knowledge management memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan Essex, khususnya dalam pengelolaan rantai pasok dan proses pengadaan atau sourcing. Dengan knowledge management, Essex mampu meningkatkan efisiensi operasional karena setiap proses berbasis pada pengetahuan yang terdokumentasi dan data yang akurat. Hal ini memungkinkan perencanaan kebutuhan bahan baku dilakukan dengan lebih tepat, sehingga mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Selain itu, knowledge management mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan karena informasi penting tersedia secara real-time dan dapat diakses oleh seluruh tim yang terkait. Kemampuan untuk merespon dinamika pasar juga meningkat, terutama melalui integrasi sistem AI Power Forecasting yang memungkinkan perusahaan mendeteksi perubahan tren secara cepat dan menyesuaikan strategi pengadaan secara adaptif. Lalu berikutnya yang kelima, analisis bagaimana pemrosesan data menjadi informasi yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Oke, dalam perusahaan Essex, data pengadaan seperti data historis permintaan, tren pasar, supply lead time, serta faktor eksternal seperti media sosial, pesaing atau kompetitor, hingga kampanye pemasaran itu dikumpulkan dan diproses menggunakan model AI Power Forecasting. Proses ini mengubah data mentah menjadi informasi prediktif yang membantu tim sourcing atau pengadaan dalam menentukan jumlah bahan baku yang optimal sesuai permintaan pasar, mengantisipasi keterlambatan dari pemasok, mengurangi biaya penyimpanan dengan pengadaan berbasis prediksi, bukan estimasi konvensional, dan yang terakhir meningkatkan ketepatan waktu pengiriman bahan baku untuk manufaktur. Lalu yang berikutnya, berikan rekomendasi strategi peningkatan knowledge management di proyek tersebut. Oke, jadi beberapa strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan knowledge management dalam proses sourcing atau pengadaan di Essex adalah A. Integrasi sistem AI dan ERP. Ini menggabungkan sistem prediksi berbasis AI dengan sistem ERP perusahaan untuk mengotomatisasi proses pengadaan dan memudahkan akses informasi pengadaan dalam satu platform terintegrasi. Lalu yang berikutnya ada pengembangan knowledge repository, yaitu membangun pusat data internal yang menyimpan informasi penting seputar pemasok, evaluasi kinerja supplier, catatan negosiasi, dan praktik terbaik pengadaan yang dapat diakses oleh seluruh divisi terkait. Lalu yang berikutnya itu ada pelatihan dan transfer pengetahuan. Mengadakan pelatihan rutin bagi tim pengadaan agar memahami penggunaan sistem AI serta data-driven decision making, sekaligus mendorong berbagai pengalaman antar departemen. Lalu yang D, kolaborasi lintas divisi dan supplier. Di sini meningkatkan komunikasi antara tim pengadaan, pemasaran, dan pemasok untuk saling bertukar informasi mengenai tren permintaan pasar dan perubahan strategi produksi agar dapat meningkatkan kualitas produk yang sesuai dengan tren marketnya. Lalu yang berikut, identifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan knowledge management dalam perusahaan, seperti teknologi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan kebijakan perusahaan. Oke, jadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan knowledge management di Essex itu meliputi yang pertama, teknologi. Nah, di teknologi ini, ketersediaan dan penggunaan sistem AI, ERP, dan platform cloud menjadi pondasi dalam pengelolaan informasi pengadaan yang akurat dan juga real time. Lalu yang B, budaya organisasi. Budaya perusahaan di Essex yang mendukung kolaborasi, berbagai informasi, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi itu menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi konsep knowledge management. Lalu yang C, kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner dan proaktif dalam mendorong penggunaan teknologi baru serta pengelolaan pengetahuan mendorong keberhasilan sistem pengadaan berbasis AI. Lalu yang D, kebijakan perusahaan. Adanya kebijakan formal yang mengatur tata kelola data, dokumentasi proses pengadaan, hingga prosedur penggunaan sistem AI dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang ke-8, evaluasi bagaimana sistem pintar buatan atau AI based knowledge system
dapat meningkatkan efektivitas knowledge management. Jadi sistem berbasis AI memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas knowledge management di bidang sourcing di perusahaan Essex Corporation. Antara lain, A. Meningkatkan akurasi prediksi pengadaan. Jadi AI ini kan dapat memproses data dalam skala besar dan mengenali pola-pola tersembunyi dari transaksi-transaksi pengadaan yang sudah dilakukan oleh Essex, sehingga prediksi kebutuhan pengadaan menjadi lebih presisi. B. Mempercepat pengambilan keputusan. Jadi AI memberikan rekomendasi pengadaan secara otomatis dan juga real time, sehingga perusahaan bisa lebih cepat merespon perubahan pasar. Lalu kemudian yang C, memudahkan pembelajaran organisasi. Dari data hasil analisis dan keputusan pengadaan sebelumnya, itu bisa disimpan sebagai pengetahuan kolektif untuk memperbaiki strategi di masa depan. Lalu yang D, mendukung kolaborasi global. Sistem AI berbasis cloud memungkinkan integrasi data dan pengambilan keputusan yang kolaboratif antara kantor cabang, supplier, dan manufaktur di berbagai negara. Sekian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.